Hai teman-teman semua. Nah, kali ini saya Shalom Mutabarat. Kali ini saya akan menjelaskan jenis industri salah satu industri keuangan non-bank, yaitu dana pensiun seperti yang kita lihat di sini. Nah, dana pensiun merupakan salah satu jenis dari industri keuangan non-bank. Nah, industri keuangan non-bank ini memiliki 6 bagian. Yang pertama, pasar modal. Yang kedua, asuransi. Yang ketiga, dana pensiun yang akan kita bahas pada video ini. Yang keempat adalah lembaga keuangan mikro. Yang kelima adalah teknologi finansial. Dan yang terakhir adalah IKNB syariah. Nah, pada video kali ini kita harus mengerti apa itu dana pensiun dan fungsinya bagi kehidupan sehari-hari. Jadi tetap nonton dan check it out. Nah, seperti yang saya katakan pada video awal, kita harus tahu apa sih itu dana pensiun. Nah, kita mungkin sebagian sering mendengar apa itu pensiun atau dana pensiunan. Tapi kita tidak mengerti apa itu definisi dari dana pensiun yang sebenarnya. Nah, definisi dana pensiun adalah dana pensiun merupakan uang atau fasilitas yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat pensiun akibat usia kerja, kecelakaan hingga mengalami kecacatan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 1992 dikatakan tentang dana pensiun disebutkan bahwa badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan adanya manfaat pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapat kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Tujuan perusahaan dana pensiun yang pertama memberikan penghargaan kepada karyawan, yang kedua meningkatkan citra perusahaan, yang ketiga agar di masa usia pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Bagi karyawan, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Dan bagi lembaga pengelola dana pensiun, memperoleh keuntungan dengan berinvestasi dan turut membantu mendukung program pemerintah. Selanjutnya, manfaat dana pensiun. Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, pensiun dipercepat. Ini diberikan karena adanya pengurangan karyawan pada perusahaan yang bersangkutan. Pensiun cacat diberikan karena karyawan mengalami kecelakaan. Selanjutnya, pensiun yang ditunda karena karyawan meminta untuk pensiun sendiri. Ada asas dana pokok pensiun. Yang pertama ada asas keterpisahan kekayaan, yang kedua asas kebebasan, yang ketiga asas penyelenggaraan, yang keempat asas pembinaan dan pengawasan, dan yang kelima asas penundaan manfaat. Adapun fungsinya sebagai asuransi bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat. Sebagai tabungan. Sebagai pensiun. Adapun terdapat norma dana pensiun. Pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambah bonus. Uang pertanggungan bagi yang meninggal atau cacat diberikan sebelum masa pensiun dan penuh. Peserta dan usia pensiun. Peserta usia 18 tahun dan telah kawin kerja minimal 1 tahun. Pertama, pensiun normal. Kedua, pensiun dipercepat. Yang ketiga, pensiun ditunda. Yang kelima, pensiun cacat.
Jenis kelembagaan perusahaan dana pensiun. Yang pertama, DPPK. Dana pensiun lembaga keuangan. Itu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran bagi perorangan baik karyawan. Selanjutnya, peran dana pensiun. Memelihara kesinambungan penghasilan, sarana penghimpunan dana, dan menambah motivasi dan ketenangan kerja. Kelemahan program pensiun. Yang pertama, belum ada ketentuan yang mengatur. Yang kedua, arahan investasi kurang jelas. Yang ketiga, banyak investasi dalam bentuk aktiva yang kurang produktif. Perbedaan jumlah manfaat, investasi gedung kantor berlebihan, dan keuntungan lembaga pensiun yang besar. Keuntungan dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan, biaya tetap relatif rendah, memiliki 3 fungsi tabungan, premi asuransi relatif rendah. Kita masuk ke hakikat program pensiun. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk siap menghadapi masa depan di hari tua. Mengajak juga untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan selama aktif bekerja ke program pensiun. Itu mempersiapkan peserta untuk dapat menikmati hidup. Program pensiun, program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangan dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun atau iuran ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. Lalu penentuan jumlah iuran. Yang pertama, money purchase plan. Yang kedua atau saving plan. Rumus perhitungan PPIP. Rumus perhitungan PPIP bulanan. Berikut merupakan keterangannya. Program pensiun manfaat pasti. Rumus perhitungan PPNP dan PPNP bulanan. Berikut juga keterangannya. Metode pembiayaan program pensiun. Yang pertama, metode Pay as you go. Yang kedua, single premium funding. 2% gaji tahun tersebut, 2% gaji rata-rata terakhir sebesar 30.000 per bulan. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memperluas pengetahuan kita tentang dana pensiun itu. Apabila teman-teman atau saudara sekalian ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Dan terima kasih.